Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali datang untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, membesarkan Dia. Kita percaya bersama-sama Dia adalah Allah yang layak dipuji, dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, pagi hari ini dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami haus akan Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu berkenan menjadi suatu dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Dia Bapa yang setia. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Berikan pujian penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, rasakan Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang, tenanglah jiwaku dalam hadirat. Dia tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan. Kami memuja Engkau Tuhan. Terima kasih Kau menyediakan yang rasakan. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Engkau setia di dalam kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kami. Ajaib Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Oh Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta. Amin.
lebih dari harta, Kau segalanya. Nalah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih. Kami memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Kau setia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau amin. Haleluya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau amin, yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami menikmati pagi hari ini tentang sebuah kesetiaan Allah yang tidak pernah akhir dalam hidup kami. Tidak terbatas cinta-Mu bagi kami. Tidak pernah terbatas cinta-Mu untuk kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Angkat suaramu, berikan pujian penghormatan kepada Dia. Haleluya. Kami sorakan kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Kami sorakan pujian hanya bagi Allah yang setia. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi Raja kami, Yesus Kristus. Engkau Allah Yesus Kristus bagi kami, Tuhan. Engkau juru selamat kami yang setia. Haleluya. Haleluya.
Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Rasakan. Amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan haleluya. Kau tunjukkan. Lebih lembut lagi saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Dia. Rasakan. Dia Allah yang baik dalam kita. Amin. Dia kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. Yang ku perlu kau Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Kau setia. Sorak pujian, kehormatan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Beri tos tangan kanan kirimu, katakan ayo mari kita bersukacita pagi hari ini. Ayo kita bersukacita, ayo tos dulu kanan kiri saudara, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Betapa Dia baik dalam hidup kita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Betapa baiknya Dia buat kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Oh, haleluya. Ya Allah yang luar biasa. Mari gerakan tubuhmu, beri Dia yang terbaik. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Oh, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Betapa baiknya, oh, betapa baiknya. Siapa saudara? Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia Yesus, jiwaku. Mari bersama-sama katakan amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh, katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu. Betapa Yesus jiwaku. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, oh Hosana, Hosana, oh. Sekali lagi, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Mari puji Dia, Dia yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa, saudara? Siapkan, lambaikan tangan kita bersama-sama, katakan kasih setianya tak pernah. Oh haleluya, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh ajaib Engkau Tuhan kami, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar, kasih setianya, sekali lagi amin. Kasih setianya tak pernah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, amin. Yesusku luar biasa. Haleluya. Dialah yang luar biasa di dalam kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang kami andalkan di dalam kami. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya tempat kami bersandar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus menikmati Engkau Tuhan. Kami ingin terus menikmati pribadi-Mu. Ajaib. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Hanya Engkau yang bisa membuat kami damai. Satu-satunya yang aku andalkan, ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Seberapa besar pagi hari ini Anda datang dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang Anda sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia yang membuat situasi hidupmu damai. Dia yang membuat Anda dan saya sampai hari ini bisa merasakan setiap kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Oleh sebab itu saat engkau bernyanyi, angkat suaramu lebih sungguh lagi, agar kau merasakan benar-benar cintanya yang dahsyat. Dia benar-benar Allah yang kita andalkan, amin. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kedamaian kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu, amin. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu. Mari berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Engkau satu Tuhan yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber kedamaian, satu-satunya. Hanya Engkau Yesus di dalam kami. Satu-satunya yang kami adakan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya
kemuliaan, berikan dia pujian. Haleluya, berikan sorak. Haleluya, haleluya, berikan sorak. Berikan sorak buat dia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini sebentar firman Tuhan akan ditaburkan. Akan terus menjadi sebuah jawaban yang pasti di dalam kami. Kami sangat menikmati hari ini. Kami sangat menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini akan menerima berkat daripada-Mu. Kami persiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Semua orang yang mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 9 Oktober 2022. Hidup harus berdampak. Hidup harus berdampak. Mengapa hidup harus punya dampak? Karena itu maunya Tuhan. Tuhan mau hidup kita berdampak. Berdampak itu artinya menjadi berkat. Menjadi berkat atau mampu memberkati orang lain. Ini tujuan Tuhan agar kita jadi berkat. Jadi berkat bukan berkonotasi hanya bicara tentang uang atau materi. Tapi hidup kita ini harus jadi berkat. Itu namanya berdampak. Kalau kita membuka dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 di situ katakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, kita bisa melihat waktu Tuhan panggil Abraham. Tuhan punya rencana bukan cuma menyelamatkan Abraham, tapi juga membuat Abraham menjadi berkat. Artinya hidup Abraham memberkati banyak orang. Begitu juga dengan kita. Tuhan selamatkan kita bukan hanya untuk kita nanti bersama dengan Dia di sorga selama-lamanya. Tapi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Sebagaimana Abraham, dia harus keluar dari Ur Kasdim lalu masuk ke tanah Kanaan. Tujuan Tuhan supaya Abraham menjadi berkat. Kita masih di dunia ini, kita masih bertemu dengan banyak orang, kita punya keluarga yang sudah berkeluarga, kita punya istri, punya anak, atau kita punya suami, punya anak-anak, atau punya saudara-saudara, maka Tuhan mau kita jadi berkat. Nah, jadi berkat itu juga berarti berbuah. Berbuah. Jadi kalau berbuah, maka hidup ini harus bisa dinikmati, atau tepatnya berguna bagi orang lain. Hidup ini harus bisa dinikmati. Itu tujuan Tuhan. Nah, kita melihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi untuk bisa berdampak, untuk bisa berbuah, untuk bisa memberkati orang lain, maka kita harus melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Kita tahu pada waktu Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya ikut kemana Yesus pergi. Tapi kita yang hidup pada zaman anugerah, kita punya firman, firman-Nya Yesus,
maka kita harus melekat dengan firman-Nya Yesus. Melekat dengan firman-Nya Yesus sama dengan melekat dengan yang punya firman. Jadi untuk berbuah kita harus tinggal melekat pada pokok anggur yang benar. Dan itu adalah sebuah proses. Jadi sebuah pohon tidak mungkin langsung berbuah dalam satu hari. Tidak mungkin. Orang yang baru kenal Kristus tidak mungkin lalu berubah hidupnya seketika, makin luar biasa tidak mungkin. Pasti alami proses. Nah begitu juga dengan kekristenan kita. Mengapa ada orang yang tidak bisa jadi berkat, tidak berdampak hidupnya, tidak berdampak bagi keluarga, tidak berdampak bagi teman, atau teman seiman dan semua orang, tutur katanya tidak jadi berkat, kelakuannya tidak jadi contoh, tidak memberkati orang lain, tidak bisa membuat orang lain diberkati atau rasa nyaman. Kenapa? Hidupnya kok jadi seperti jadi batu sandungan? Karena belum berdampak. Belum berdampak. Nah untuk berdampak itu proses. Harus alami perubahan lebih dahulu. Perubahan lebih dahulu. Harus alami perubahan lebih dahulu. Kita bisa melihat dalam dunia binatang, seekor kupu-kupu, dia tidak langsung lahir sebagai kupu-kupu. Dia sebagai ulat. Orang kan melihat ulat, mungkin bulunya bergidik saya. Artinya ada orang yang jijik dengan ulat yang berbulu. Tapi kemudian dengan bernya waktu, maka ular itu terus ada di dalam sebuah kepompong. Dalam proses akhirnya keluarlah kupu-kupu dan bisa terbang. Semua orang senang lihat kupu-kupu dengan aneka warna luar biasa. Hidup kekristenan juga harus punya warna. Yang mampu mewarnai adalah firman, adalah Tuhan, adalah Kristus. Maka harus alami perubahan lebih dulu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan yang baru. Nah kenapa ada orang-orang yang belum hidup dalam kehidupan yang baru? Belum berdampak, karena tidak mau melekat pada pokok anggur yang benar. Tidak mau melekat pada firman-Nya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, lenyap. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap orang, setiap kita, orang percaya harus alami perubahan. Perubahan. Harus alami tepatnya perubahan karakter. Perubahan sifat. Karakter atau sifat. Tidak boleh jadi orang Kristen atau orang percaya atau anak Tuhan yang masih memakai sifat-sifat lama, karakter lama. Itu namanya belum alami perubahan karakter. Jadi yang berubah itu karakter atau sifat. Bukan wajahnya. Wajahnya tetap. Orang bisa wajahnya berubah karena faktor usia. Tapi yang dimaksudkan wajahnya tidak berubah, tapi yang berubah adalah hatinya. Bukan penampilan luar, tapi penampilan dalam. Kita baca lagi Kejadian 12. Sekarang kita lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abram harus keluar dari rumah. Di mana rumahnya? Dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim. Sama dengan kita harus keluar dari hidup yang lama. Nah, Ur Kasdim bicara hidup yang lama, karakter yang lama, sifat yang lama, kepercayaan yang lama. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Kita juga begitu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa itu karakter? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan seseorang.
Orang punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Ada karakter di jiwa. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan seseorang. Karakter adalah akhlak atau disebut budi pekerti. Itu yang menjadi ciri khas seseorang, punya karakter. Nah, seseorang itu bisa dibaca, seseorang bisa dilihat dari karakternya, dari sifatnya. Orang bisa menilai seseorang dari karakter, dari sifatnya. Orang tidak bisa berdalih. Orang mungkin mau berdalih karena garis keturunanku, karena gen, memang aku dari sononya begitu. Memang, garis keturunan gen itu bisa berpengaruh pada diri seseorang. Tapi Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tidak peduli waktu dulu, apakah dia keras, apakah dia begini, begitu dan sebagainya. Tapi di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Dan ini yang dirubah oleh Tuhan. Ini yang dirubah oleh Tuhan. Karakter. Kemudian dipakai, sesudah dirubah oleh Tuhan dipakai. Tuhan bukan cuma merubah lalu selesai, tidak. Dirubah lalu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Yesaya 43:7 berkata, umatku yang kuciptakan bagi kemuliaanku. Sampai di sini kita mengerti, Dia ciptakan kita punya tujuan. Kita hidup di dunia ini juga punya tujuan. Kita makan supaya kita sehat. Bukan kita hidup untuk makan. Atau katakan kita tidak punya tujuan. Sebagaimana firman Tuhan bicara kepada kita, ini yang dirubah oleh Tuhan. Asal mau dirubah. Tuhan berikan kita kehendak bebas. Manusia diciptakan punya tubuh, punya jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan. Dan Tuhan bilang sama Adam, silakan makan semua buah di dalam taman. Tapi satu pohon yang di tengah, jangan engkau makan buahnya. Tuhan ajak Adam mengerti. Punya kehendak bebas. Jadi orang mau dirubah atau tidak terserah orang itu. Tergantung dirinya apa dia mau dirubah atau tidak. Tapi Tuhan mau kita berubah akal budi kita. Karakter kita, sifat kita. Dalam Roma 12 ayat 2 juga menjelaskan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tadi kita melihat karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi harus berubah budi pekerti, karakter seseorang. Ini yang diubah oleh Tuhan. Nah, sesudah diubah, barulah orang itu bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Kenapa ada orang yang mampu membedakan ini kehendak Tuhan dan ini yang bukan? Karena sudah diubah oleh Tuhan. Kenapa dia bisa berubah? Karena dia mau diubah. Lalu siapa yang mengubah? Ya pasti Tuhan. Jadi dia bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Kalau dia lakukan ini, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Filternya adalah firman. Dia bisa tahu apakah yang dia lakukan itu berguna bagi Tuhan atau tidak. Dia bisa tahu nilai-nilainya. Itu juga bicara soal waktu. Dia tidak buang-buang waktu. Dia tahu persis bagaimana dia bisa membedakan itu. Sehingga yang dilakukan selalu yang memuliakan Tuhan. Siapapun, anak-anak kecil, muda, tua, sama di mata Tuhan. Sama. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Alasan apapun itu dari kita sendiri, tapi dari Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Tuhan mau kita berubah. Firman yang bisa merubah karakter seseorang. Firman. Kamu tidak bisa berbuah kalau kamu tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Ya itu memang betul. Yang bisa merubah kita adalah firman. Kalau diri sendiri akan sulit. Orang akan terganjal dengan keinginan-keinginan daging. Dia mau berubah, dia bisa berubah sementara waktu. Tapi kemudian dia tidak berubah lagi. Kalau dia mengandalkan diri sendiri. Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 7, ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mau berubah tidak mampu, mau berubah tidak mampu. Sering seseorang terganjal untuk jadi pelaku firman, terganjal dengan dagingnya. Daging pasti nolak, pasti nolak. Firman Tuhan jangan begini, daging pasti berontak. Firman Tuhan bilang harus begini, daging biasanya memberontak. Jadi sering seorang gagal, mau coba dengan kekuatan diri, harus jumpa dengan yang punya firman. Ini yang membuat orang tidak gagal. Harus jumpa dengan orang yang punya firman. Siapa yang punya firman? Yesus. Ini satu-satunya jalan orang alami perubahan karakter. Hanya firman yang mampu dan membuat dia berdampak atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah sekarang kita melihat dua contoh dalam Alkitab, orang-orang yang hidupnya berdampak. Berdampak karena sudah berubah. Berdampak karena mau diubah oleh Tuhan. Yang pertama, Paulus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi ada orang seperti Paulus. Paulus berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri. Lalu dengan siapa Paulus hidup? Ada Kristus yang hidup di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Kita hidup percaya dia harus ada di dalam diri kita. Dikatakan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih di dalam daging. Adalah hidup oleh iman. Kenapa dia bisa punya iman? Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Orang Kristen yang terus ada dalam dirinya ada Tuhan, pasti dia jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bertanya sejak kapan Paulus yang dulu namanya Saulus, kapan dia bertobat? Kapan dia berubah? Kapan dia berbuah? Kapan dia berdampak? Sejak dia bertobat. Sejak dia terima Kristus. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hidupnya berubah sejak bertemu Yesus, amin. Hidup seseorang juga harus berubah. Kapan? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi semua orang Kristen harus alami perubahan. Kapan seseorang bertemu dengan Kristus? Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Mungkin 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau sejak kecil kita sudah kenal Yesus. Sebagaimana Paulus berkata, dia berubah, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Nah kalau berubah, kalau berdampak, sebagaimana Abraham, dia keluar dari Ur Kasdim. Kalau pohon itu berbuah, orang pasti melihat. Orang tahu, oh ini pohon tidak ada buahnya. Oh ini pohon ada buahnya. Tuhan berikan kita pengertian. Jadi perubahan itu harus tampak dalam diri seseorang, dalam diri orang Kristen. Tidak bisa disembunyikan, atau tidak bisa menonjolkan, tidak bisa. Kita baca dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bagaimana mungkin kota yang terletak di atas gunung bisa tersembunyi? Pasti tampak, pasti terlihat. Bukan cuma terlihat di orang yang dekat dengan gunung itu. Atau katakan orang yang dekat, yang ada di lereng gunung dia lihat. Tapi yang dari jauh pun bisa lihat. Itu yang dimaksud Tuhan. Berdampak bagi keluarga, bagi orang sekitar, bagi orang yang tidak kenal kita juga akan melihat.
Kota yang di atas gunung itu bukan cuma dapat dilihat oleh yang punya rumah atau orang yang di sekitar rumahnya, tapi orang-orang yang tidak kenal dia pun akan melihat. Bagaimana dengan kekristenan kita? Diawali dengan orang yang dekat. Kalau kita memiliki keluarga, itu satu-satunya cara Tuhan memberkati kita. Dengan apa? Supaya kita menjadi berkat bagi keluarga. Kalau kita, saya seringkali berkata kepada para pengerja, sekarang ada 13 pengerja. Kalau 13 orang kalian mampu, maka kalian rumah di atas gunung. 13 orang dengan karakter yang berbeda dari tempat yang tidak sama, yang berbeda, sifatnya berbeda, tapi bisa mengerti orang lain satu dengan yang lain. Itu kota di atas gunung. Nah, saudara dan saya, kita mengerti perubahan itu harus tampak dalam diri seseorang. Nah, kita melihat Paulus orangnya tetap. Paulus tetap Paulus. Dulu namanya Saulus, dia Paulus, tapi orangnya tetap. Tapi karakternya sudah berubah. Sifat-sifat lama penuh dengan kebencian. Sekarang dia diubahkan Tuhan, penuh dengan pengampunan. Itu berdampak. Apakah kita masih simpan sakit hati, akar pahit? Tuhan mau kita berdampak. Jadi Paulus sifat lama sudah dia tinggalkan, yang adalah sifat baru yang muncul. Sejak seseorang percaya kepada Kristus harus muncul yang baru. Sama seperti hidup yang sudah diubahkan. Dulu Saulus membenci orang, sekarang dia mengasihi orang. Dulu dia tidak bisa mengampuni, tapi sekarang mengampuni. Tuhan juga mau kita dulu itu ditinggalkan. Dulu paling senang melihat kejelekan orang lain. Dulu paling senang melihat kekurangan orang lain. Dulu paling senang cerita kelemahan orang lain. Tapi sekarang, sesudah di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Dulu senang dengan dosa, sekarang menjauhi dosa. Dulu kata-katanya kotor, menyakitkan telinga, tapi sekarang membangun iman. Dulu tidak jadi pelaku firman, tapi sekarang jadi pelaku firman. Jadi hidup ini harus berdampak. Sifat lama, tabiat lama, ucapan lama, kelakuan lama itu harus dibuang. Yang hadir, yang ada sifat yang baru, karakter yang baru. Hidup lama harus sudah dibuang. Orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen tidak boleh hidup dengan dua sifat. Baik sifat lama maupun sifat baru. Matius 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Jadi orang yang masih memakai sifat lama atau karakter lama tidak mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Tidak mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain. Bukannya jadi berkat, tapi justru akan merusak. Firman Allah katakan, karena dengan demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Jadi kita tidak bisa dengan kekuatan diri. Harus mohon Tuhan yang ubahkan. Sifat baru harus sudah muncul. Nah, setelah Tuhan ubahkan hidup seseorang, barulah orang itu bisa berbuah. Setelah diubah, baru bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak ada yang lain bisa berubah, satu harus jumpa Yesus. Amin. Harus jumpa Yesus. Kita sudah jumpa Yesus. Yang kedua, harus mau diubah. Hidup harus berubah. Nah, ini tergantung kita, mau diubah atau tidak. Kemudian, sesudah mau diubah, barulah bisa berbuah. Jumpa Yesus, mau diubah, akan berbuah. Hanya Yesus yang mampu merubah hidup seseorang. Dan membuat orang lain itu berdampak bagi orang lain. Nah, berubah itu bisa dilihat. Orang bisa lihat seperti rumah di atas gunung, bisa dilihat seperti buah,
Bukan cuma bisa lihat, tapi bisa dicicipi atau dirasa. Kita tadi sampai lihat contohnya Paulus, dulu bernama Saulus. Semua orang tahu kejahatan Saulus, tahu. Semua tahu bagaimana jahatnya Saulus, yang sekarang bernama Paulus. Tapi orang juga bisa melihat perubahan. Jadi orang jahat bisa dilihat, orang baik juga bisa dilihat. Tidak perlu memperlihatkan diri. Kisah 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang dia mampu mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Dulu dia membunuh, menyiksa orang-orang yang ikut Tuhan. Kenapa bisa beda? Karena dia jumpa Yesus. Jumpa Yesus. Jumpa Yesus bukan cuma sekedar percaya Yesus, tapi jumpa Yesus mengalami pengalaman pribadi dengan dia. Yesus ada di dalam diri dia. Dulu dia membenci Yesus tapi sekarang dia jadi muridnya Yesus. Saya yakin menjelang kedatangan Tuhan, dunia semakin tidak menentu bukan? Bukan jadi semakin baik dunia. Apa yang para pakar-pakar mengatakan tahun 23 ada tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan tantangan dan sebagainya. Saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan sebenarnya sedang memutar nyiru itu. Yang gandum akan tetap ada di dalam nyirunya. Yang sekam akan terbuang. Firman Tuhan pasti digenapi, yang dulu akan jadi yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Saudara akan lihat banyak orang bertobat menjelang kedatangan Tuhan. Banyak orang bertobat, tapi juga banyak yang murtad. Izinkan kita alami pandemi itu saringan. Ada orang yang memang takut, tapi ada orang yang memang malas. Tidak mau ibadah dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi hidup harus berdampak. Benar-benar orang tahu, benar-benar orang lihat. Perubahan itu dapat dilihat, dirasa, dinikmati oleh orang lain. Orang yang benar-benar berubah, selain berdampak, selain jadi berkat, dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Amin. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Roma 8 ayat 35, ini Paulus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Paulus berkata, tidak ada orang yang mampu memisahkan aku dari Kristus. Alami kelaparan, kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya. Dia bilang, tidak ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia lihat sekarang yang dia terima itu, sekarang yang dia nikmati yang ada di dalam Kristus, tidak sebanding dengan dulu waktu dia ada di luar Kristus. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apakah kita juga rasakan ini? Sebelum dan sesudah kenal Kristus, adakah kita rasa lebih mulia, lebih indah, lebih luar biasa daripada sebelum kenal Tuhan? Oleh karena dialah Paulus katakan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia berkata, semua telah aku lepaskan dan menganggapnya sampah. Siapa Saulus? Dia seorang yang ternama, masih muda, dia anggota Sanhedrin. Itu artinya dia dihormati di masyarakat Yahudi. Masih muda, dia dihormati. Tapi dianggap itu sampah. Karena sekarang dia terima Kristus. Dia lepaskan semuanya itu. Dia tahu hidup itu kesempatan. Sebelum waktunya tiba, dia mau berubah. Karena dia tahu ada surga yang dia miliki dan benar. Tuhan percayakan 14 surat dia tulis untuk menguatkan semua orang termasuk saudara dan sampai hari ini. Jadi kita lihat harus berubah, harus mau diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang tidak mau tinggalkan Tuhan karena dia tahu bedanya di dalam dan di luar Tuhan. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir yang kedua. Sakeus. Lukas 19 ayat
yang kelima dan keenam. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hidupnya berdampak, hidupnya berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus, waktu orang kenal Kristus harus berubah hidupnya. Sakius berubah sejak dia kenal Yesus. Ayat 8 menjelaskan sama kita. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dan dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau kita melihat perubahan itu bukan hanya perubahan dalam arti Sakius mengatakan lalu memberikan setengah hartanya kepada orang lain. Tetapi yang kita lihat perubahan dalam dirinya. Dia punya kasih. Dulu dia memeras, dia tidak punya kasih. Memeras bukan cuma hanya bicara tentang materi. Ada orang yang memeras waktu orang lain. Ada orang yang memeras talenta orang lain. Jangan iri. Tuhan mau kita mengerti Sakius, dia berubah sejak dia kenal Tuhan. Karakternya diubah oleh Tuhan. Dari memeras jadi memberi, dari membenci jadi mengasihi. Hidupnya berdampak jadi berkat bagi orang lain. Dulu hidupnya untuk diri sendiri, sekarang hidupnya memperhatikan orang lain. Sekali lagi memperhatikan orang bukan selalu konotasinya uang. Memperhatikan orang lain dalam kondisi rohani menurun. Dia support, dia bangkitkan. Waktunya tidak dipakai untuk diri sendiri, dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Berdampak. Yesus jamah hati Sakius. Dia jamah dari hati yang serakah menjadi hati pemberi. Nah, perubahan itu tidak akan terjadi kalau Sakius tidak bertemu dengan Tuhan. Perubahan itu tidak akan terjadi kalau dia tidak mau bertemu dengan Tuhan. Hidupnya tidak akan berubah kalau dia tidak mau diubah oleh Tuhan. Jadi Tuhan beri kehendak bebas. Dan orang yang mengerti, dia mau berubah. Hidupnya tidak akan berubah jika dia tidak mau dengar suara Tuhan. Sakius turun. Dia pakai perlindungan pohon. Dia tahu kekurangan dia. Ada orang yang sembunyi dari kekurangannya. Tapi Tuhan melihat. Hidupnya harus berubah. Dia tidak akan berubah kalau dia tidak percaya firman-Nya Tuhan. Yesus berkata hari ini akan terjadi keselamatan di rumahnya karena dia anak Abraham. Hidupnya tidak akan berubah jika dia tidak mau melakukan firman. Yesus tidak lihat latar belakang Sakius. Yesus juga tidak lihat latar belakang saudara dan saya. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi orang harus mau dirubah oleh Tuhan. Hati yang mau diubah, ayat 7 kita bisa membaca. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Di mata orang lain, Sakius adalah orang berdosa. Sakius tidak marah. Kalau dia mendengar, dia tidak marah. Karena apa? Karena dia sudah diubah. Ada orang yang cepat marah tidak terima. Kalau dia tersinggung. Kita lihat di sini, hidupnya diubah. Sakius disebut orang berdosa. Orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya menumpang di rumah orang berdosa. Tapi apa yang terjadi dalam diri Sakius? Dia berdiri dan berkata, Tuhan, kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Hidupnya penuh dengan kasih. Orang yang dijamah Tuhan, dia tidak perlu menonjolkan kasih. Pasti yang keluar adalah kasih. Kalau orang mengisi dengan firman, pasti yang keluar adalah firman. Berubah itu bukan fata morgana. Kita tahu fata morgana, orang yang ada di padang gurun mungkin melihat ada air dari jauh. Wah, dia terus senang sekali karena akan jumpa air, tapi waktu dekat ternyata tidak ada air. Itu fata morgana. Hidup bukan fata morgana. Berubah itu bukan fata morgana. Artinya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa nyata. Semua orang tahu perubahan yang ada pada diri Paulus. Dan semua orang juga lihat perubahan dalam diri Sakius. Semua orang juga mau lihat perubahan ada diri saudara dan saya. Karena Tuhan mau. Jadi diubahkan itu bisa dan harus dilihat oleh semua orang. Bukan fata morgana, bukan bayang-bayang, bukan samar-samar, tapi jelas. Kekristenan itu nyata. Orang bisa melihat
Yesus dalam diri kita melalui cara kita berpikir, ucapan kita, dan tindakan kita. Itu harus tampak. Siapa yang mampu merubah? Sekali lagi, Kristus yang mampu merubah. Jadi orang yang bisa benar-benar lihat Kristus, orang harus benar-benar bisa lihat Kristus dalam diri kita melalui pikiran, ucapan, perkataan, dan tindakan kita. Selain berubah itu bukan fata morgana. Selain berubah itu memang nyata, maka berubah itu harus diuji. Harus diuji. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang banyak berkata, oh dia orang berdosa, dia orang berdosa, dia orang berdosa. Sakyus tidak marah. Kalau orang berubah berdampak, dia tidak tersinggung, tidak marah. Kalau orang lain nanti akan lihat perubahan. Waktu Sakyus membagi hartanya, waktu dia mengembalikan 4 kali lipat, orang akan terpana. Tidak perlu dia berkata-kata sama orang lain. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Diragukan. Orang berdampak, jangan marah kalau diragukan orang lain. Tapi kalau orang masih marah karena diragukan orang lain, dia belum berdampak. Jangan marah kalau orang lain mau lihat dulu apa benar sudah berubah atau belum. Orang bilang, orang takut, ini rasul-rasul. Waktu Paulus mau menggabungkan diri dengan para rasul, bukan rakyat biasa, bukan orang percaya biasa, tapi para rasul. Mereka takut, mereka meragukan. Jadi jangan tersinggung orang lain meragukan. Jangan marah kalau orang mau lihat dulu faktanya berubah atau tidak. Siapa yang bisa lihat? Seringkali saya pakai perumpamaan, pengertian. Kalau malam lampu padam dan cuma hanya lampu di sini yang menyala. Orang yang dapat lihat saya, orang yang di sekitar saya. Semakin jauh semakin sulit. Orang yang dekat itu siapa? Keluarga kita. Orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita seiman, orang mau lihat dulu. Jadi berubah itu selalu berdampak. Kisah 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ada orang yang meragukan, tapi ada orang yang tidak meragukan. Pasti. Karena lihat dampaknya itu. Perubahan dalam diri Saulus berdampak kepada Silas. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Perubahan itu berdampak pada jemaat Yudea, Galilea dan Samaria dulu. Dampak kepada Silas. Tidak ada yang mustahil. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kalau dia berkata seperti ini, kita tidak bisa berdalih. Oh memang karena aku dari sononya. Karena aku dari keturunan keras dan sebagainya. Tidak bisa. Asal mau diubah oleh Tuhan. Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang-orang Samaria mendengar tentang Kristus melalui perempuan Samaria. Tapi akhirnya orang-orang Samaria berkata, bukan hanya dari engkau, tapi aku melihat sendiri. Mari kita mohon kepada Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita minta Tuhan jamah kita. Tuhan berkati kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan, oh Tuhan pakailah. Oh Tuhan pakailah hidupku. Ibu Gembala akan berdoa. Lagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi aku masih kuat. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Haleluya. coba kita lihat teks dari kata-kata lagu ini terakhir. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Haleluya. hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Selama saya Haleluya. melayani Tuhan, Haleluya. banyak sekali kesaksian, Haleluya. banyak sekali saya menjumpai orang yang memakai waktunya selagi kuat, orang yang memakai waktunya selagi mendapat kesempatan, orang yang memakai waktunya selagi masih bisa melihat, masih bisa beraktivitas. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Tetapi waktu, kesempatan, kekuatan, apa yang dimilikinya hanya dipakai untuk kesenangannya sendiri. Dari waktu ke waktu, saat ke saat, kesempatan-kesempatan dipakai untuk dirinya sendiri. Dari untuk keinginannya, kepuasan mata dan sebagainya. Tapi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sangat mungkin terjadi atas siapapun. Dan di dalam keadaan yang lemah, mulailah bantu aku dalam doa. Kalau aku sembuh, kalau aku sehat, kalau aku mau melayani Tuhan. Sudah di ujung tanduk, sudah tak berdaya lagi, baru aku mau melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, sama seperti perempuan Samaria, seperti Paulus, kalau diizinkan ketemu dengan Tuhan, di mana? Di altarnya, di doa, di firman kita ketemu Dia. Pakailah itu satu kesempatan yang baik. Biarlah mata iman kita memandang kepada Dia. Pagi hari ini Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan mau menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita semua.
Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup lakukan untuk mengubah kehidupan kita. Paulus saja yang jahat saat menghina, saat menyakiti orang yang cinta Tuhan, di situ bisa berjumpa dengan Tuhan. Wanita Samaria yang sudah bobrok, yang sudah kelakuannya tidak berkenan, yang sudah jadi buah bibir di masyarakat, Tuhan kasih kesempatan dan bisa berubah. Apakah Tuhan sulit mengubahkan kehidupan kita? Apakah Tuhan sulit mengubahkan watak kita? Apakah Tuhan sulit mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Kalau kita mau, kalau kita buka hati, kalau kita bersedia, Tuhan sanggup mengubahkannya. Tanganmu Tuhan terulur atas kami. Tanganmu Tuhan jamah setiap kami. Kami mau dengar suara-Mu yang halus, yang mengampuni kami. Kami mau mendengar perkataan-Mu yang halus, yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu membabat kami. Lupakan semua kesalahan kita dan lupakan yang sudah. Tiada akan ingat salahmu. Tuhan selalu haleluya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tiada akan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Siapa di antara kita yang mau menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini? Siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini? Siapa mau terima berkat dari Tuhan pagi hari ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya.
Berkat yang terbesar bukan uang. Haleluya. Berkat yang terbesar bukan pangkat. Berkat yang terbesar bukan namamu dipuji. Ya. Tapi berkat yang terbesar saat Yesus melihat engkau dan berkata, dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Jangan berbuat lagi. Damai surga. Damai surga. Damai surga. Haleluya. 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 Bapa dalam kerajaan surga, Engkau yang datang hadir untuk pribadi-pribadi yang ada bagi kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kehangatan cinta-Mu untuk kami ya Bapa. Melalui firman Allah, Engkau sudah menyatakan diri-Mu. Melalui perkataan-perkataan-Mu yang kudus, Engkau memperlihatkan kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya bahwa hari-hari ke depan kami, hari-hari yang berdampak, ada buah-buah yang lahir, yang tumbuh, yang keluar dari kehidupan kami semua. Kami tidak malu kepada dunia saat mereka melihat perubahan kami. Kami tidak takut kepada dunia saat sekeliling kami melihat ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang membela kehidupan kekristenan anak-anak-Mu. Berkat Allah yang besar dicurahkan. Berkat Allah yang besar terus bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar Engkau melihat bahwa kami benar-benar anak-anak-Mu. Kami benar-benar pribadi-pribadi yang sesuai dengan keinginan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati, memenuhi pikiran kami. Mewarnai seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga dengan Engkau. Kami bangga dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan juga akan disenangkan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang dengarkan perkataan dan yang membuka hati untuk Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.